Jurnal Refleksi Mingguan, Minggu ke-1 dari Modul Titik 1. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Triwayuni, CGB Angkatan 4, asal Denpasar, kelompok 1. Minggu ke-1, kami akan belajar tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 3 ajaran pendidikan Ki Hajar yang penting yaitu ing narsosum tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu kodrat anak dalam merdeka. Manusia mereka adalah manusia hidupnya lahir atau batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu kodrat anak bermain. Bermain adalah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga dalam cipta, rasa, karsa atau karya beketi sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat, pendidikan berpihak pada anak. Untuk berhadapan dengan anak, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelima, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keenam yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya keterpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang 7 yaitu seperti petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung di kebun. Hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu kehidupan tanaman padi, dan lain sebagainya. Jurnal refleksi saya mulai dengan peristiwa di mana yang terjadi pada minggu ini. Saya banyak belajar hal baru dalam mendidik anak-anak, terutama anak usia dini. Dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara lah yang membuka dan merubah mindset saya sebagai seorang guru. Bagaimana menjadi guru yang dibutuhkan oleh anak-anak didik saya. Tidak hanya materi tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya dapatkan, tetapi bertukar pemikiran dan pengalaman dengan teman-teman CGP saat Vikon, baik dengan instruktur ataupun fasilitator. Banyak masukan yang saya dapatkan, baik dari segi mengolah cipta, rasa, dan karsa, bahkan semangat untuk menjadi guru yang sesuai dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada saat kegiatan diskusi dengan teman-teman dalam satu kelompok saya, kami harus membangun sebuah kolaborasi yang baik untuk dapat mengerjakan tugas perdana kami dengan seefisien mungkin. Dan inilah pengalaman saya bekerja dengan menggunakan Google Slide. Dengan bimbingan pengajar praktek kami, tentunya kami banyak menerima masukan yang sangat luar biasa untuk mengatasi beberapa kesulitan kami dalam menata bahasa dengan benar. Perasaan saya selama mengikuti pelatihan CGP selama seminggu ini sangat bangga, bahagia, terharu yang menjadi satu dalam diri saya. Mendapatkan banyak teman-teman guru yang hebat dan luar biasa. Energi semangat baik saya dapatkan dari fasilitator, pengajar praktik maupun teman-teman CGP semua yang tentunya berimbas kepada saya untuk lebih semangat lagi dalam mendidik anak-anak didik saya.
Tidak hanya itu saja, saling memberi dukungan, masukan, serta bertukar pengalaman bahkan ilmu dari teman-teman JGP membuat saya tidak merasa beban atau hambatan yang ada. Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan, bagaimana seharusnya menjadi guru yang sesuai dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana langkah-langkah saya untuk mengatasi masalah yang timbul dalam proses belajar mengajar di kelas saya. Saya lebih memahami kebutuhan setiap anak didik saya, mencoba hal-hal baru di bidang IT, membangun kolaborasi dengan teman-teman CGP, dan banyak lagi. Tentunya selama pembelajaran seminggu ini membuat saya bertambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang dapat saya imbaskan kepada teman-teman sejawat saya di sekolah. Selama ini saya sudah menerapkan pembelajaran berpusat pada anak, di mana setiap anak-anak didik bermain sesuai dengan kebutuhan mereka. Ilmu, pengetahuan, bahkan wawasan yang sudah saya dapatkan seminggu ini lebih menguatkan saya untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak saya. Demikian Jurnal Refleksi Minggu ke-1 dari saya ucapkan banyak terima kasih, salam dan bahagia.